إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tak henti-hentinya kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang melimpahkan kepada kita semua nikmatnya yang begitu banyak. Ada nikmat kesehatan, kekuatan, bahkan kehidupan. Namun yang paling berarti untuk kita semua, yang membawa kepada kebahagiaan adalah nikmat keimanan dan juga keislaman. Dengan keimanan dan keislaman, maka seorang hamba akan dibahagiakan oleh Allah baik di dunianya maupun di akhiratnya kelak. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga selawat dan salam juga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai indahnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang hamba tidak mempunyai rasa syukur kepada Allah, maka hidup yang akan dia jalani semakin hari akan semakin berat. Dan tidak ada nikmat Allah yang akan terasa cukup olehnya. Diberi sedikit, dia mengeluh, dan diberi banyak, dia tidak merasa puas, sehingga hidupnya akan dipenuhi dengan keluh kesah, dipenuhi dengan kesedihan, dipenuhi dengan kegundah gulanaan. Maka Allah tabaraka wa ta'ala
meminta dari hamba-hambanya, menuntut dari hamba-hambanya untuk selalu bersyukur kepadanya. Karena apabila kita menyadari di dalam kehidupan ini terlalu banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan sikap kufur kita kepada nikmat akan membuat kita tersiksa di dalam hidup. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian ingkar. Manusia yang paling bisa bersyukur kepada Allah di muka bumi ini adalah para anbiya dan para rasul alaihimus salatu wassalam, sehingga mereka layak untuk menyandang predikat sebagai syakir, orang yang bersyukur, atau syakur, orang yang banyak bersyukurnya. Allah di dalam surat An-Nahl ayat 120 dan 121 berfirman mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu, kata Allah, adalah ummah, ya, teladan bagi yang lainnya. Qanitan lillah, seorang yang tunduk untuk Allah. Hanifan, beliau seorang yang beragama lurus, yang menghadapkan dirinya kepada Allah dan berpaling dari yang selainnya. Walam yaku minal musyrikin, Ibrahim alaihissalam tidaklah termasuk dari orang-orang musyrik. Lalu Allah katakan sifat yang berikutnya bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, syakiran li an'umih, beliau adalah seorang yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, Allah telah memilihnya dan memberinya hidayah kepada jalan yang lurus. Juga Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga mengenai Nabi Nuh alaihissalam, Allah katakan, "Dzurriyyata man hamalnahu ma'a Nuh." Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh alaihissalam, sungguhnya Nuh adalah seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Dan adapun selain para anbiya dan juga para rasul alaihimus salatu wassalam, di antara manusia kebanyakan mereka tidaklah bersyukur kepada Allah, banyak mengeluhnya, banyak berkeluh kesahnya, banyak tidak terimanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-10, "Walaqad makkannakum fil ard." Sungguh kami telah memapankan kalian di muka bumi. "Wa ja'alna lakum fiha ma'aish."
dan kami telah menjadikan kehidupan-kehidupan untuk kalian di atas bumi tersebut. Lalu Allah katakan, qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kalian yang bersyukur. Nah, maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya dengan tujuan kita bersyukur. Ya. Karena rasa syukur itu artinya bahwa kita mengakui dan menetapkan bagi Allah bahwa dialah zat yang kuasa atas segala kehidupan kita. Maka syukur kepadanya adalah ibadah, dan semulia-mulianya ibadah kepada Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki-rezeki baik yang kami limpahkan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan hendaklah kalian bersyukur kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Maka apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita kendarai, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kita sudah bersyukur atau belum? Ya. Suatu saat, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya karena lapar, dan keluar pula Abu Bakar serta Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma dari rumah masing-masingnya. Mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan. Maka Nabi bertanya kepada keduanya, ma akhrajakuma, apa yang membuat kalian keluar di malam hari ini? Keduanya menjawab, akhrajana alladhi akhrajaka ya Rasulullah, yang membuat kami keluar di tengah malam ini adalah sesuatu yang membuatmu keluar ya Rasulullah, yaitu rasa lapar. Maka kemudian singkat cerita, mereka mendatangi rumah seorang Ansar, lalu mereka dijamu oleh sahabat Ansar tersebut. Disembelihkan seekor anak kambing dan dibuatkan adonan roti. Mereka makan sampai kenyang. Kemudian mereka keluar dan pergi dari rumah sahabat Ansar tersebut. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kedua sahabatnya, wallahi latus'alunna yauma idzin an hadhihin ni'am, demi Allah pada hari kiamat kelak kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat ini. Semua kita akan ditanya oleh Allah tentang berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana di dalam surat At-Takatsur, Allah mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian pada hari itu akan ditanya tentang berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya Allah tabaraka wa ta'ala selalu mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim akan nikmat-nikmatnya tersebut. Di antaranya Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rum ayat ke-46, wa min ayatihi
dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, ayyursilar riyaha mubashshiratin, bahwa Allah mengirimkan angin-angin sebagai pembawa kabar gembira, waliyudhiqakum min rahmatihi, agar Allah rasakan kepada kalian sebahagian dari rahmatnya, dari kasih sayangnya, walitajriyal fulku bi amrih, agar kapal juga bisa berlayar dengan perintahnya, walitabtaghu min fadlih, agar kalian bisa mencari kemuliaan yang dilimpahkan oleh Allah, wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian bisa bersyukur kepadanya. Nah, dan karena saking banyaknya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, bahkan kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Nikmat Allah itu ada bersama kita pada setiap detik yang kita lewati, ya, nafas yang kita hembuskan, penglihatan yang kita nikmati, pendengaran yang kita nikmati, rasa yang kita nikmati, penciuman yang kita nikmati. Kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Lalu Allah ingatkan, innal insana lazalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu memang orang yang sangat zalim dan ingkar kepada nikmatnya, ya. Karena kita kebanyakan tidak pandai bersyukur kepada Allah, ya. Kalau kita jujur pada diri kita masing-masing, coba tanyakan, benar nggak Anda sudah bersyukur kepada Allah, ya. Sehingga satu persatu dari nikmat itu belum tentu bisa kita pertanggungjawabkan kalau kita ditanya oleh Allah. Padahal nanti di hari kiamat Allah mengatakan, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Manusia itu akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Semuanya akan mempertanggungjawabkannya. Masing-masing akan diajak bicara oleh Allah. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan dia pasti akan diajak bicara oleh Tuhannya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada penterjemah antara dia dengan Tuhannya tersebut. Allah tanya satu-satu. Maka kalau kita mengingat akan hal ini, kita akan merasa takut sebenarnya, ya. Kalau kita menyadari hakikat yang akan terjadi di hari kiamat, satu persatu dari nikmat Allah akan ditanyakan kepada kita, apa yang akan kita jawab? Ya. Sehingga hisab itu tidak akan mudah kalau kita tidak mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mensyukuri nikmat tersebut, ya. Namun Allah mengingatkan, meskipun kita kurang bersyukur kepada Allah, Allah selalu meminta kepada kita untuk banyak-banyak bertaubat, meminta ampun kepadanya. Sehingga kurangnya rasa syukur kita, barangkali kita menggunakan nikmat-nikmat itu bukan pada tempatnya. Dengan kita bertaubat, meminta ampun kepada Allah, semoga Allah menutupi kekurangan-kekurangan kita. Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya.
Kemudian Allah katakan, innallaha laghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Karena saking banyaknya nikmat Allah pada diri kita, kita tidak bisa menghitungnya, apalagi mensyukuri nikmat tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kita ini manusia lemah, dengan kelemahan-kelemahan yang kita perbuat, tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Setidaknya perbanyaklah minta ampun kepadanya, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah bertaubat kepada Allah. Makanya Allah katakan di akhir ayat, innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah tidak akan mampu kita lakukan kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Ya. Kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut apabila kita dimudahkan oleh Allah, dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah. Lalu bagaimana caranya supaya kita dibantu dan ditolong oleh Allah untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Perbanyaklah berdoa kepadanya. Perbanyaklah doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Datang di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga An-Nasa'i serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat memegang tangannya Mu'adz dan beliau mengatakan kepadanya, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah aku sangat mencintaimu. Itu pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ulangi kalimat ini sebanyak 2 kali. Wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah ya Mu'adz, aku benar-benar mencintaimu. Maka dari bentuk kecintaan beliau kepada Mu'adz, beliau berpesan kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan kepada Mu'adz, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu, aku pesankan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salah, jangan pernah engkau tinggalkan di akhir setiap salat. Ya. Di akhir setiap salat maksudnya sebelum salam. Karena dubur adalah bahagian dari tubuh manusia. Kalau dikatakan dubur kulli salah, di belakang setiap salat, artinya bahagian belakang dari salat tersebut. Berarti sebelum salam. Terakhir kali yang diucapkan sebelum salam, jangan pernah engkau untuk meninggalkan doa ini. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Hendaklah engkau selalu mengucapkan ini wahai Mu'adz. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, tolonglah aku ya Allah untuk selalu aku bisa berzikir kepadamu, mengingatmu ya Allah. Kalau kita sudah lupa dari Allah, kita akan dilupakan oleh Allah. Kalau kita sudah lupa dari Allah, bagaimana kita bisa bersyukur kepadanya? Kita aja lupa sama Allah. Maka supaya kita jangan lupa terhadap Allah, doa. Ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bisa mengingatmu. Wa syukrika. Dan tolong pula aku ya Allah bila aku telah mengingatmu
untuk aku bisa bersyukur kepadamu. Berarti seorang hamba bisa bersyukur kepada Allah kalau ditolong oleh Allah, minta bantuannya, minta pertolongannya. Ya. Kita jangan merasa bahwa kita bisa bersyukur kepada Allah hanya karena kesolihan kita. Kesolihan kita itu juga datangnya dari Allah, Dia yang memberikannya kepada kita. Ya. Sehingga kita pun bisa bersyukur kepadanya kalau kita dibantu, ditolong olehnya. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku ya Allah untuk bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita beribadah kepadanya dengan semua apa yang kita mampu semaksimal mungkin, nggak asal-asalan. Ini hal yang perlu kita perhatikan, ya. Sehingga kalau kita, ini hal yang harus kita biasakan. Kalau kita sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam sebuah ibadah, persiapkan dengan sebaik mungkin supaya kita dibiasakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya dalam kondisi terbaik dengan maksimal. Contoh, kita ingin sholat, jangan pernah datang ke masjid dalam keadaan kita nggak siap. Datang ke masjid itu dalam keadaan kita siap dan maksimal. Maksudnya bagaimana? Dalam keadaan kita seger, siap memang untuk ibadah kepada Allah, terutama kosongkan hati dari segala kesibukan-kesibukan lain di luar ibadah. Sekarang fokus kita hanya untuk ibadah kepada Allah, tinggalkan pikiran-pikiran di luar ibadah. Dari kesibukan-kesibukan dunia itu tinggalkan di belakang kita. Tuh, dari sisi hati kita siapkan. Dari sisi fisik kita siapkan untuk beribadah kepada Allah. Ya, apabila kita berkeringat, mandi dulu sebelum sholat, ya, supaya seger, terutama kalau di siang hari. Kalau kita dalam keadaan capek, sebelum masuk waktu sholat istirahat dulu 5 menit, 10 menit, 15 menit, istirahat dulu supaya sholatnya nanti enak, siap. Ya. Kemudian pakai pakaian yang bersih, pakai minyak wangi. Datang ke masjid dalam keadaan kita siap untuk beribadah kepada Allah. Begitu Allahu Akbar, fokus kita hanya berkomunikasi dengan Allah. Biasakan diri siap untuk ibadah dengan maksimal. Karena itu kan yang kita minta di dalam doa ini. Wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya meminta kepada Allah untuk bisa bersyukur kepadanya, mengingatnya, dan juga beribadah kepadanya dengan sebaik mungkin. Nah, akhwani ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana seorang hamba dikatakan bersyukur kepada Allah? Apa yang harus dia lakukan kalau dia ingin bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata beliau, asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikanah. Syukur itu terjadi di dalam hati dengan cara tunduk dan merasa lemah. Tunduk dan merasa lemah, bukan menisbatkan nikmat kepada kehebatan dirinya, tapi mengakui bahwa semua nikmat yang dia dapatkan sumbernya adalah Allah. Nah, kemudian kata beliau, wabil lisan thana'an wa i'tirafan. Syukur juga dilakukan dengan lisan dalam bentuk sanjungan dan pengakuan.
dengan memuji Allah. Wabil jawarih, rasa syukur juga terjadi dengan anggota-anggota badan, ta'atan wa qiyadan, dalam bentuk ketaatan dan ketundukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, mari kita bahas tentang 3 rukun dari syukur ini. Jadi syukur mempunyai 3 rukun. Rukun yang pertama, syukur dengan hati. Rukun yang kedua, syukur dengan lisan. Rukun yang ketiga, syukur dengan anggota-anggota badan. Barang siapa yang tidak memenuhi 3 rukun syukur ini, maka dia tidak termasuk dari orang-orang yang bersyukur. Ketiga-tiganya harus ada di dalam syukur. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan juga syukur dengan anggota-anggota badan. Adapun syukur dengan hati artinya bahwa seorang hamba meyakini, menetapkan dan mengukuhkan di dalam hatinya bahwa hanya Allah yang memberikan nikmat-nikmat itu kepadanya. Jangan pernah dia sandarkan kepada dirinya, sehingga dia merasa hebat, sehingga dia merasa bisa melakukan kebaikan-kebaikan atau kenikmatan-kenikmatan, ataupun apapun yang dia inginkan dengan kemampuannya sendiri. Jangan pernah hal itu terbetik di dalam pikirannya. Kehancuran seorang hamba apabila dia telah diserahkan oleh Allah kepada dirinya sendiri, sehingga dia merasa hebat, dia akan dihancurkan oleh Allah. Apapun yang kita raih, kita tahu dengan jerih payah kita melakukannya. Tapi ingat, siapa sesungguhnya yang membuat Anda mampu untuk meraih apa yang Anda dapatkan? Allah. Baik itu ilmu, bukan karena Anda, karena Allah. Ataupun harta, bukan karena Anda yang kerja siang malam, tapi karena Allah. Demikian pula pasangan, bukan karena Anda ganteng, Anda hebat, Anda ini. Allah yang memberikannya dan mendatangkan dia sebagai pasangan Anda. Demikian pula anak-anak keturunan, bukan karena Anda, tapi Allah yang memberikannya. Dan begitulah nikmat-nikmat yang lain di dalam kehidupan ini. Jangan pernah terbetik dalam akal pikiran kita bahwa itu datang karena kita atau karena siapapun di antara manusia. Ya, semuanya bersumber dari Allah Rabbul Alamin. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat An-Nahl ayat ke-53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang ada pada diri kalian itu sumbernya adalah Allah. Sumbernya adalah Allah. Maka rukun menyadari bahwasanya Allah yang memberikan segala sesuatu dari nikmatnya kepada kita sebagai keyakinan yang kita anut di dalam hati, ini adalah perkara wajib. Tidak boleh kita palingkan dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila kita palingkan kepada diri kita atau kepada siapapun di antara manusia, maka disitulah terjadi perbuatan syirik, kufur kepada Allah. Ya. Bahkan kebaikan yang kita perbuat untuk orang lain pun harus kita sandarkan kepada Allah, bukan karena kita hanya sebab. Kalau bukan karena saya, dia bukan siapa-siapa. Hei, bukan Anda. Bukan Anda yang sepenuhnya berjasa kepada orang tersebut. Anda hanya sebagai sebab yang digerakkan oleh Allah untuk menolongnya. Bukan karena Anda.
Ini bukan tentang Anda, tapi tentang Allah. Ya. Kan sering sekali kita mendengar orang yang mengatakan, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya. Bukan karena Anda, semua karena Allah. Ini rukun syukur yang harus kita yakini di dalam hati, bahwa semua nikmat itu sumbernya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Antum datang ke masjid ini pada hari ini, di siang hari, Masya Allah, siang hari yang tidak ada orang yang mau ikut pengajian karena siang hari. Banyak yang memilih untuk istirahat, untuk makan siang, untuk pergi kemana, kesana kemari gitu kan. Tapi kemudian ada sebahagian hamba-hamba Allah, Masya Allah, di siang hari seperti ini datang ke masjid untuk belajar agama. Itu yang hebat siapa? Allah, bukan kita. Kita ini kan hanya digerakkan oleh Allah hatinya, dibukakan hatinya oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Kalau bukan karena nikmatnya, tidak ada seorang pun di antara kita yang mendapatkan hidayah tersebut. Ya. Makanya di antara ucapan Nabi SAW dalam perang Khandaq, ketika beliau mempersiapkan parit dan mengangkat tanah dan batu, beliau mengatakan, laulallah mahtadaina wa ma sallaina wa la sumna. Ya. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah, kita tidak akan bisa sholat dan tidak pula puasa. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Semuanya karena Allah. Baik, ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah bersyukur dengan lisan. Sebenarnya ada ucapan yang begitu indah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah terkait dengan rukun yang pertama. Baik, kita baca karena sayang kalau dilewatkan. Kata beliau rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid, al-wajib 'alal khalq idafatun ni'ami ila Allah qawlan wa i'tirafan wa bidzalika yatimmut tauhid. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahwasanya yang wajib atas seluruh makhluk, seluruh manusia adalah menyandarkan nikmat kepada Allah, baik secara pengakuan dan ucapan. Dengan hal itulah tauhid menjadi sempurna. Faman angkara ni'amallahi biqalbih, maka barang siapa yang mengingkari nikmat-nikmat Allah dengan hatinya, walisanih, dan dengan lisannya, fadzalika kafir laisa ma'ahu minad dini syai', maka itulah orang kafir yang sedikit pun tidak mempunyai agama. Ya, kalau dia mengingkari nikmat-nikmat Allah dengan hatinya ataupun dengan lisannya, dia tidak menyandarkannya kepada Allah. Wa man aqarra biqalbihi anna an-ni'ama kullaha minallahi wahdah, maka barang siapa yang mengakui dengan hatinya, menetapkan dengan hatinya bahwa seluruh nikmat itu datangnya dari Allah, wa huwa bilisanihi taratan yudhifuha ila Allah wa taratan yudhifuha ila nafsihi wa amalihi wa ila sa'i ghairihi kama huwa jarin ala alsinati kathirin minan nas, fahadha yajibu 'ala al-'abdi an yatuba minhu wa alla yudhifa an-ni'ama illa ila muwalliha wa an yujahida nafsahu 'ala dhalik. Kata beliau, barang siapa yang menetapkan dengan hatinya bahwa nikmat itu seluruhnya dari Allah semata, sementara dengan lisannya terkadang dia menyandarkannya kepada Allah, dan terkadang dia menyandarkannya kepada dirinya dan usahanya atau usaha yang selainnya, sebagaimana hal ini sering terjadi pada
lisan kebanyakan dari manusia, maka wajib atas hamba tersebut untuk bertaubat dari dosanya itu dan tidak menyandarkan nikmat-nikmat kecuali kepada yang menurunkannya. Hendaknya dia bersungguh-sungguh memaksa dirinya untuk melakukan hal tersebut. Ya, karena kalau dia menyandarkannya kepada yang selain Allah, ini adalah kekafiran, kufrun ni'mah. Wala yatahaqqaqul iman wat tauhidu illa bi idhafatin ni'ami ila Allah qaulan wa i'tirafan. Maka tidak akan terrealisasi iman dan tauhid kecuali dengan menyandarkan nikmat kepada Allah, baik secara pengakuan dan juga ucapan. Fa inna syukra alladhi huwa ra'sul iman. Maka kata beliau, syukur yang merupakan pokok daripada keimanan, mabniyun ala thalathati arkan, dibangun di atas 3 rukun. Ini yang tadi kita sebutkan. I'tiraful qalbi bi ni'amillahi kulliha alaih, pengakuan hati bahwa semua nikmat-nikmat Allah itu Allah yang mencurahkannya atas dirinya. Wa ala ghairih, dan juga atas yang selainnya. Wa tahadduthi biha wa thana'i 'ala Allahi biha. Kemudian menceritakan nikmat itu dan menyanjung Allah karena nikmat tersebut. Ini rukun yang kedua. Dan yang ketiga, wal isti'anati biha ala ta'atil mun'im wa ibadatih, dan menggunakan nikmat tersebut untuk membantunya taat kepada zat yang memberikan nikmat dan beribadah kepadanya. Ini penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Maka orang yang menjalankan rukun yang pertama dari syukur, dia harus menisbatkan nikmat itu hanya kepada Allah. Rukun yang kedua, syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan artinya bahwa seorang hamba memuji Allah atas nikmat yang dia dapatkan dan menceritakan nikmat tersebut. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-8, Allah mengatakan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wajadaka ailan fa aghna. Sebelumnya apa Allah katakan? Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidka yatiman fa'awa. Coba lihat, Allah mulai menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dia yang mendapatimu dalam keadaan yatim, tidak punya orang tua, tidak punya bapak, maka dia yang memberikan tempat perlindungan kepadamu. Walaupun yang membesarkan beliau adalah kakeknya dan berpindah kepada pamannya, tapi siapa yang menggerakkan mereka untuk membesarkannya? Allah. Maka Allah katakan, alam yajidka yatiman, bukankah Allah dapati engkau dalam keadaan sebagai yatim, tidak punya orang tua, tidak punya bapak? Fa'awa, Allah yang memberikan tempat perlindungan kepadamu. Wa wajadaka dhallan fahada, Allah mendapatimu dalam keadaan engkau sesat, engkau tidak tahu cara beribadah kepada Allah, maka dia yang memberi petunjuk agama kepadamu. Wa wajadaka ailan fa aghna, dia mendapatimu dalam keadaan engkau ail, fakir, tidak punya apa-apa, miskin, maka dia yang memberikan kecukupan kepadamu. Ya. Setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa di akhir surah Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun tentang nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ya, kalau mendapatkan nikmat, ucapkan rasa syukur kepada Allah dengan memujinya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Jangan diam, ucapkan pujian kepada Allah.
Kemudian ceritakan tentang nikmat tersebut. Karena Allah suka apabila seorang hamba diberi nikmat oleh Allah, dia memuji Allah dan menceritakan nikmat itu kepada yang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Naam. Datang di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abd." Sungguhnya Allah itu meridhai seorang hamba ayyakulal aklata, dia makan sebuah makanan, fayahmaduhu 'alaiha, lalu dia memuji Allah karena makanan tersebut. Au yashraba syurbah fayahmaduhu 'alaiha, atau dia meminum sebuah minuman lantas dia memuji Allah karena minuman tersebut. Karena Allah ingin melihat hambanya bersyukur kepadanya. Ya, makanya habis makan atau minum ojo meneng ae. Ya. Udah kenyang cuma sendawa kemudian tidur. Nggak ada syukurnya kepada Allah. Jangan. Apa doa habis makan dan habis minum? Ya, minimalnya mengatakan alhamdulillah. Tapi di dalam sunnah kita diajari, ada bacaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak boleh nggak hafal, karena kan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jangan-jangan antum nggak hafal nih. Allahul musta'an. Ya, ada beberapa doa yang diajarkan, paling tidaknya kita hafal salah satu. Di antaranya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghairu makfiyin wala makfurin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Itu di antara doa setelah makan dan minum. Atau kita membaca doa yang lain, kalau itu dalam riwayat Al-Bukhari, datang dalam riwayat Tirmidzi, alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa saqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum aku dengan ini tanpa daya dan kekuatan dariku. Barang siapa yang mengucapkan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia makan dan minum, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan tidak hafal. Nanti di searching ya, di browsing lewat HP, ada HP kan? Ya, hafal, doanya pendek. Thayyib, sehingga setelah makan dan minum kita berdoa sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji Allah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, demikian pula kalau kita bangun tidur. Ya, tidur itu kan akhul maut, saudaranya kematian. Kemudian kita dibangunkan oleh Allah dari tidur. Nah, ini di majelis ini siapa yang tadi tidur? Ayo baca doanya setelah bangun tidur. Tadi ada anak-anak yang tidur kelihatannya. Atau siapa yang tidur? Baca doa. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, atau yang telah menghidupkan kita setelah Dia mewafatkan kita, mematikan kita, dan kepadanya lah tempat kembali, tempat dibangkitkan. Wa ilaihin nusyur. Baik, nah doa-doa yang seperti ini harus kita hafal. Ya, kalau kita ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dengan memuji Allah, dia akan mendapatkan ridhonya di akhirat kelak. Perhatikan ini.
Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam hadisnya terhadap syarahnya terhadap hadis yang di atas. Kata beliau bahwa syukur terhadap nikmat Allah itu walaupun nikmatnya sedikit, tapi kita tetap bersyukur kepadanya, ini menjadi sebab kita meraih ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ridha Allah di dalam surga itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena Allah memberi nikmat kepada penduduk surga tidak hanya secara fisik, makanan, minuman, bidadari, ya, kasur-kasur yang mewah, istana-istana yang mewah, itu kenikmatan fisik. Kenikmatannya secara fisik itu memang tiada tanding, tiada tara. Tapi ada yang lebih nikmat, kenikmatan batin yang Allah juga berikan bagi penduduk surga di dalam surganya kelak. Apa itu? Keridhaan Allah. Ya. Orang kalau menikmati nikmat-nikmat itu dengan rasa tenang, nyaman, diridhai oleh yang pemilik nikmat, itu menjadi luar biasa. Apa rasanya kalau seandainya Anda makan, Anda minum, tapi yang punya makanan dan minuman marah kepada Anda? Enak nggak kira-kira? Nyoh, makan, minum. Kira-kira kita nyaman nggak, enak nggak makan dan minumnya? Iya, nggak bisa masuk malahan, iya kan? Maka di antara nikmat yang luar biasa di dalam surga itu ketika kita diridhai oleh Allah, dan itu datang karena kita bersyukur ketika kita di dunia. Ya. Beliau mengkaitkannya dengan sebuah hadis di mana Allah tabaraka wa ta'ala berkata kepada penduduk surga, ketika penduduk surga menyatakan kepada Allah, a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, ya Allah, engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Maka kata Allah, ala u'tikum afdhala min dzalik, maukah aku berikan kepada kalian nikmat yang lebih mulia, yang lebih utama, yang lebih baik daripada itu? Ya. Ini penduduk surga sudah penuh dengan kenikmatan, makanannya, minumannya, bidadarinya, tempat tidurnya, istananya, kebunnya, taman, semuanya. Nggak ada yang kurang, sehingga mereka sudah merasa ini luar biasa, cukup. Maka kata mereka kepada Allah, ya Allah, engkau telah memberikan kepada kami apa yang engkau tidak berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Tapi Allah menawarkan kepada mereka sesuatu yang lebih baik. Maukah aku berikan kepada kalian, ala u'tikum afdhala min dzalik, mau enggak aku berikan kepada kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu? Kata penduduk surga, ma huwa, apa itu? Alam tubayyit wujuhana wa tudkhilanal jannah, bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami menjadi putih berseri-seri dan engkau masukkan kami ke dalam surga? Wa tuzahzihuna 'anil nar, dan engkau jauhkan kami dari api neraka. Kata Allah, ada yang lebih baik, yang lebih afdal daripada itu. Apa itu? Uhillu 'alaikum ridwani, kata Allah, aku letakkan kepada kalian keridhaanku. Fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada, maka aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Ini lebih baik dari semua nikmat fisik yang tadi Allah berikan kepada penduduk surga di dalam surga, yaitu ridhanya Allah. Dan ini semua, kata Al-Imam Al-Qurtubi, sebabnya adalah rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mensyukuri nikmat Allah dengan memuji dan menyanjung Allah bila kita diberi nikmat, dan juga menceritakannya. Kata sebagian salaf, man kataman ni'mah faqad kafaroha, orang yang menyembunyikan nikmat dia berarti telah mengkufurinya. Ya, wa man azharaha wa nasyaraha, barang siapa yang menampakkannya dan menyebarkannya, faqad syakaroha, maka berarti dia telah bersyukur terhadap nikmat tersebut. Ya.
Al-Imam Ibnul Qayyim memberi komentar atas pernyataan ini, pernyataan sebagian salaf yang tadi kita nukilkan. Kata beliau, wa hadza ma'khudhun min qaulih, semua ini diambil dari firman Allah, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza an'ama 'ala 'abdin bi ni'mah ahabba ayyara athara ni'matihi 'ala 'abdihi. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah apabila memberi nikmat kepada seorang hamba, Allah ingin melihat bekas nikmatnya atas hamba tersebut. Dengan cara apa? Dia menceritakannya, dia menampakkannya, dan tidak menyembunyikannya. Maka kalau mendapatkan nikmat, ojo menengai disimpan. Tapi kalau nanti dapat musibah, baru mengeluh. Semua orang tahu, semua orang dapat ceritanya. Ya Allah, ana nih begini, begini, begini. Semua orang dikeluhkan. Tapi kalau dia mendapatkan nikmat, diam. Gak ada yang tahu. Ini kebalik. Justru orang yang bersyukur kalau dia mendapatkan nikmat, dia cerita kepada yang lain. Alhamdulillah. Bukan karena sombong, bukan karena angkuh, ya, bukan karena dia berbangga diri. Dia ingin berbagi kepada yang lain untuk menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah. Alhamdulillah, ana diberi oleh Allah ini. Alhamdulillah, ana terima kasih banget. Ana bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dia ditimpa oleh musibah, dia diam. Gak ada yang tahu dia sakit, gak ada yang tahu dia sedang susah, gak ada yang tahu dia sedang bangkrut, gak ada yang tahu dia sedang dalam kesulitan. Karena dia afif, orang yang selalu menjaga kehormatan dirinya. Ini orang yang bersyukur kepada Allah, tidak ada keluh kesah dari lisannya, tidak kepada Allah dan tidak pula kepada manusia. Itu orang yang bersyukur. Taib. Dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, tadzakarun ni'am, hendaknya kalian saling menyebutkan tentang nikmat Allah kepada kalian. Fa inna dzikraha syukrun, karena menyebutkan nikmat itu adalah syukur. Taib. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, yang terakhir, bersyukur akan nikmat Allah adalah dengan menggunakan anggota-anggota badan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberinya kehidupan, kita diberinya penglihatan, kita diberinya pendengaran, kita diberinya tangan, diberinya kaki dan lain sebagainya. Maka gunakanlah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ya, Allah mengatakan dalam surat Saba ayat ke-13, "I'malu ala Dawud syukra." Kata Allah, wahai keluarga Daud, beramallah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Ya, jadi syukur itu tidak sampai sebatas lisan, tapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah, amalan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan Allah Tabaraka wa ta'ala. Inilah rahasia kenapa Nabi SAW ibadahnya begitu luar biasa. Ya. Datang di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam itu hatta tatafattar qadamah, sampai kakinya itu bengkak-bengkak dan pecah. Itu salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, lima sana'ta hadza?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau memperbuat hal ini? Ya. Bukankah qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Bukankah semua dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, ala tuhibbina an akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah engkau tidak ingin kalau aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kalau sekarang kita belum dikasih sakit oleh Allah, masih dikasih sehat, banyak ibadah.
banyak sholat, terutama sholat-sholat yang wajib, ya. Kemudian berpindah kepada sholat-sholat yang sunnah. Syukur menggunakan anggota badan untuk ibadah itu dua tingkatannya. Ada yang wajib, yaitu dalam perkara-perkara wajib. Ada yang sunnah, yaitu dalam perkara-perkara yang sunnah. Dan tentunya meninggalkan hal-hal yang haram, ya. Mumpung masih sehat, banyak ibadah, banyak baca Quran, banyak zikir. Mumpung masih sehat, rajin ngaji, datang ke majelis kajian, ya. Kalau udah sakit, emang bisa? Nggak bisa, ya. Sehingga kalau sudah Allah angkat nikmat itu, kita hanya bisa menyesal. Kenapa dulu? Ya kenapa dulu? Kan Anda yang salah. Kok nggak mau ibadah sama Allah, ya? Nggak mau rajin belajar untuk mempelajari agamanya, rajin ibadah, ya, rajin zikir, rajin membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan dari kasih sayang Allah, hebatnya kalau kita membiasakan diri di waktu muda, di waktu kuat, di waktu sehat untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Nah, kemudian datang waktu kita sakit, datang waktu kita tua, udah nggak punya kemampuan untuk melakukan ibadah tersebut, ya. Datang halangan-halangan yang membuat kita uzur, tidak lagi mampu melakukan ibadah-ibadah yang sebelumnya kita perbuat. Dari kasih sayang Allah, pahala dari ibadah-ibadah yang biasa kita perbuat itu akan tetap dituliskan oleh Allah sepanjang usia kita, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, idza maridhal abdu aw safar, apabila seorang hamba itu dalam keadaan sakit atau dia berpergian jauh, kutibalahu makana ya'maluhu sahihan muqima, akan tetap ditulis oleh Allah amalan yang biasa dia lakukan dalam keadaan dia sehat dan mukim. Nah, mumpung sekarang kita diberi kesempatan oleh Allah, lakukan. Kalau kita memang sebelumnya rajin sholat jamaah, ketika suatu saat nanti entah karena stroke, kita nggak pernah tahu, entah karena kita sakit yang lain, kita terbaring di tempat tidur, pahala sholat jamaah itu akan tetap dituliskan oleh Allah, karena itu sudah menjadi kebiasaan kita di waktu kita sehat. Begitu juga bacaan Al-Quran, begitu juga zikir, begitu juga mengikuti kajian. Pahalanya terus ditulis ketika kita mendapatkan halangan, uzur. Kenapa? Karena amalan-amalan ini kita lakukan di waktu kita sehat dan kuat, menjadi kebiasaan kita. Itu kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Maka gunakan anggota-anggota badan kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Saya mohon maaf atas kekurangan dan saya mohon ampun kepada Allah atas segala dosa. Saya sudahi. Atau ada yang mau bertanya sebelum kita sudahi? Silakan. Ya, pendek-pendek aja. Ya. Yang pertama, ketika sebelum salam, bagus nih pada kita itu dan menghapuskan sholat. Saya ada semacam suka, oh bagus ya. Kenapa enggak benar? Kalau bagus mungkin nanti sama dengan yang golongan seberang itu. Golongan seberang itu tadi mengatakan kalau yang penting baik. Itu bisa. Itu saya khawatirkan di situ, karena redaksi itu mesti pada kita ada arti lain selain membaguskan itu. Karena kalau lebih tepat mungkin saya akan benarkan cara ibadah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Nabi. Lalu yang kedua, tadi tentang syukur itu tadi ceritakan. Saya juga ada kekhawatiran. Kadang-kadang kita makan di mana, kemudian difoto, di-share. Nah, ini khawatirnya supaya ini bagian dari ria gitu loh.
untuk membedakan dua itu gimana ya? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus ya. Ya, pernyataan wa husni ibadatik dan ibadah yang baik, yang bagus kepadamu, ini mencakup semuanya. Ini pernyataan yang umum, mencakup semua maknanya. Di antaranya di dalam membaguskan ibadah kita adalah membenarkan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah pasti, karena ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah, karena ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah pasti, itu prinsip dasar yang tidak boleh dikurangi. Bagusnya ibadah ketika dia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk pula membaguskan ibadah itu mempersiapkan segala sesuatu yang membuat kita khusyuk, konsentrasi, membuat kita menjadi fokus untuk menghamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti yang tadi saya jelaskan. Ya. Jadi ini pernyataan yang umum. Apapun yang bisa kita lakukan untuk membuat ibadah kita semakin bagus, semakin sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, semakin membuat kita fokus kepada Allah di dalam ibadah tersebut, maka ada di dalam pernyataan tersebut. Jadi ini umum sifatnya, ya, tidak hanya terbatas pada sebagian dan meninggalkan yang lain. Jadi kita membaguskan ibadah itu dari sisi prinsipnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dari sisi persiapan fisiknya, maka segala sesuatunya harus kita persiapkan dengan sebaik mungkin supaya ibadah kita itu benar-benar bagus. Ya, coba bayangkan ya, kalau seandainya kita nih beribadah kepada Allah, kita sudah paham bahwa harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi kita masuk misalnya contoh untuk sholat, begitu Allahu Akbar kita ngantuk. Nah, di mana sunnahnya? Kita membaca, terkadang bahkan bacaan kita terlewatkan karena kita ngantuk, nggak seger. Kemudian badan kita bau, mengganggu orang yang di sebelahnya. Padahal Nabi SAW melarang orang yang memakan bawang untuk tidak mendekati masjid karena baunya. Ya. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, terutama ibadah sholat yang merupakan rukun kedua dari Islam, dan termasuk sholat Jumat. Nah, ini hal yang harus sering diulang-ulang peringatannya, karena kebanyakan kita kalau sudah masuk ke masjid dalam sholat Jumat, yang dilakukan apa? Turu, ya kan? Tidur. Ya. Begitu masuk masjid, imamnya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia tidur. Sampai imamnya mengatakan kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selesai, dia pun bangun. Di mana? Ya, di mana letaknya ibadah yang baik? Sehingga mempersiapkan segala sesuatu untuk ibadah itu mendukung kita fokus di dalam ibadah tersebut dengan cara yang terbaik. Pakaiannya kita siapkan yang bagus, pakai minyak wangi, badannya segar, pikiran juga disiapkan untuk tidak mengingat hal-hal lain. Dibiasakan untuk fokus. Semua kesibukan yang kita lakukan sebelum kita masuk ke dalam sholat diselesaikan, ya, maka tidak ada lagi keterkaitan hati dengan kesibukan tersebut. Maka supaya kita nggak sibuk memikirkan dagangan kita, misalnya di dalam sholat, sebelum masuk waktu sholat tutup dagangannya, supaya nanti waktu sholat tidak mikirin dagangan, begitu. Itu diantaranya. Jadi ini kalimat yang umum, ya. Bagaimana cara kita untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk bisa mewujudkan seperti yang kita jelaskan tadi, memang kita butuh hidayah dari Allah, bantuan dari Allah. Karena menutup dagangan sebelum masuknya waktu sholat, mudah apa mudah? Sulit. Kan itu butuh hidayah Allah. Hanya orang yang mementingkan akhiratnya yang bisa melakukannya. Ya. Melakukannya tidak semudah teorinya, kan gitu. Nah, yang kedua,
Pertanyaan yang kedua, apa tadi? Lupa saya. Menceritakan nikmat. Nah, sekarang ini ada fenomena di mana kalau orang makan bukannya baca doa, tapi selfie dulu atau moto makanannya dulu, kemudian di-share. Ya. Ya, ini kan motivasinya apabila niatnya adalah untuk berbangga, ya, atau untuk menyindir orang lain. Nah, ini loh makanan anak ini enak. Ente makan apa sekarang gitu. Nah, ini kan motivasi yang salah. Jadi sebuah perbuatan yang kita lakukan dinilai oleh Allah sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Maka kalau dalam rangka menceritakan nikmat, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah hari ini saya diberi makanan enak nih sama Allah. Semoga antum juga diberi nikmat yang besar oleh Allah. Nah, ini. Jadi dalam rangkanya itu syukur. Kalau menyebarkan rasa syukur kepada Allah di antara manusia, kita ceritakan nikmat tersebut, maka mudah-mudahan kita termasuk yang mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Nah, jadi menceritakan nikmat itu tidak selalu membuat kita dikatakan sombong, angkuh, pamer. Ya, tergantung motivasinya. Maka dengan kita belajar kita tahu bagaimana kita meluruskan motivasi yang benar, bahwa kita menampakkan nikmat Allah tersebut dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah dan mengajak manusia untuk bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk semata-mata memamerkan nikmat Allah dan membuat orang lain merasa jengkel ataupun dihinakan oleh kita. Tidak. Maka motivasinya adalah syukur. Begitu. Barakallahu fiik. Nah. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Ustaz, maaf kalau pertanyaannya agak melenceng. Saya kan bekerja di perusahaan komoditi. Kalau memang itu haram, kenapa kok ada fatwa MUI-nya? Bekerja di bagian komoditi. Apa itu? Saya bekerja di perusahaan komoditi. Hah? Komoditi. Lah iya. Semacam kalau orang bilang itu kayak pialang. Hah? Pialang. Perusahaan pialang. Pialang. Ya, kalau memang itu haram, kenapa kok ada fatwa MUI-nya? Yes. Yang terkait dengan pekerjaan, muamalah seperti ini itu harus tahu rinciannya. Nggak bisa dijawab secara global gitu. Karena bisa diantaranya ada yang halal, diantaranya ada yang haram. Begitu. Jadi kalau misalnya antum tanya, ana kerja sebagai di perusahaan komoditi, itu nggak bisa umum begitu. Nah sekarang mungkin kalau antum bertanya apa transaksi yang antum lakukan di dalam pekerjaan tersebut, nah itu mungkin akan menjawab kalau lebih rinci pertanyaannya. Apa yang antum lakukan? Saya di bidang Eko itu sebagai recruitment officer, merekrut orang-orang yang butuh pekerjaan. Lah iya, antum dengar itu haram dari mana? Dari orang tua saya. Baik, barakallahu fiik. Jadi kan memang harus ditahu rinciannya apa, ya, kerjaannya apa, transaksinya apa. Sekarang kalau antum katakan, Ustadz, saya kerjaannya adalah mencarikan orang-orang yang butuh pekerjaan, gitu kan? Ya. Baik. Nah, ini mungkin halal, mungkin haram. Kalau antum mencarikan pekerjaannya yang halal, maka dia halal. Sebagai cleaning service, halal. Sebagai misalnya tukang parkir, halal. Atau sebagai pembantu rumah tangga, halal. Ya. Tapi kalau pekerjaannya sebagai satpam atau security tempat perjudian, nah kan nggak boleh, haram hukumnya. Ya.
Jadi maka dilihat transaksinya apa, gitu. Kerjaannya secara rinci itu apa. Kalau dia halal maka halal, kalau dia haram maka haram. Begitu. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Nah. Mungkin saya meneruskan pertanyaan ini karena ini yang melarang itu saya, Pak. Saya bapaknya. Begini. Barakallahu fiik. Nah. Ini pekerjaan yang future, jadi akan gitu. Jadi barangnya nggak ada, barangnya nggak ada. Jadi trading itu kan nanti akan. Nah, jadi saya menjual ini sekarang sekian, nanti saya jual sekian, barangnya nggak ada. Oh, main trading. Iya. Jadi itu nggak boleh karena itu perjudian. Itu yang melarang terus terang saya. Masya Allah, barakallahu fiik. Soalnya apa? Saya pernah mengalami sendiri seperti itu dulu. Iya. Memang kalau trading yang bentuknya perjudian seperti itu, seorang hanya ngulik-ngulik apa itu kan, kayak ada garis-garis grafiknya itu ya. Itu kan cuman menebak nih naik apa turun gitu kan. Nah, itu memang perjudian, memang nggak boleh, itu haram hukumnya. Tapi kalau mencarikan orang pekerjaan itu halal. Tergantung pekerjaannya apa gitu. Pekerjaan yang seperti itu boleh nggak? Ya nggak boleh kalau dia mencarikan pekerjaan untuk trading, orang dibawa untuk trading nggak boleh, karena kan tradingnya haram. Ya, itu perjudian. Tapi kalau pekerjaannya halal, mencarikan orang untuk bekerja sebagai ART misalnya kan boleh. Sebagai cleaning service boleh, sebagai tukang parkir boleh. Tapi kalau ada kamu sini kerja sama saya, apa trading aja kan haram hukumnya. Di lingkungan itu pun termasuk satpamnya kan juga nggak boleh berarti. Di lingkungan trading itu yang bekerja seperti itu. Ya, sama seperti bank, menjadi satpam bank juga tidak boleh. Suatu kerjaan yang haram maka membantu untuk lancarnya pekerjaan itu adalah haram. Tidak boleh ta'awun di dalam perkara yang haram. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Makanya saya katakan tadi, hal-hal yang sifatnya muamalah, pekerjaan dan sebagainya, transaksi itu harus jelas. Ya. Apa yang ditanyakan sehingga bisa dijawab ini halal atau haram. Nggak bisa sifatnya umum. Nah, sekarang kan sudah terjawab. Menurut versinya emasnya begini, menurut versi bapaknya begini. Al-muhim. Ya, barakallahu fi. Tapi semuanya insya Allah sama-sama menginginkan yang baik. Begitu. Saya kira cukup. Ya, silakan. Untuk membedakan antara usaha kita dengan takdir Allah yang mendatangkan kebaikan itu di mana? Dahulu mana? Antara supaya Allah bisa menggerakkan kita kebaikan. Seperti yang tadi. Nah. Kita bisa berbuat baik karena Allah. Karena di satu sisi kita kan ada juga usaha. Iya, itu sesuatu yang berpasangan. Dia dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Dimana kalau kita ingin berada di dalam kebaikan, misalnya kita ingin bersyukur kepada Allah, maka pertama kita minta sama Allah. Yang kedua, ini tidak akan terlaksana kalau kitanya sendiri tidak berusaha untuk syukur, menggunakan nikmat-nikmat Allah tersebut di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini saling berkaitan. Dari satu sisi kita minta pertolongan dari Allah, di sisi lain kita berusaha mewujudkannya. Gitu. Jadi dia bersinergi. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ya. Mana yang lebih dahulu kita lakukan, mana yang ada di hadapan kita, itu yang kita lakukan. Kalau dalam kondisi di keseharian kita sedang di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah kegiatan kita, kesibukan kita, maka gunakan kesempatan-kesempatan itu di dalam ridhonya Allah untuk kita bersyukur kepada nikmatnya. Kita masih diberi pekerjaan, kita masih diberi kesibukan, kita masih diberi kekuatan untuk melakukan berbagai hal. Gunakan di dalam ridhonya Allah. Nanti ketika kita punya kesempatan untuk doa,
untuk salat, minta sama Allah, ya Allah tolong aku untuk bisa selalu bersyukur kepadamu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita baca pada setiap akhir dari salat kita sebelum salam. Begitu. Jadi masing-masing ada tempatnya. Yang jelas keduanya tidak bisa dipisahkan karena antara satu dengan yang lain harus bersinergi. Antara usaha kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah. Ya. Sekarang itu kan lagi marah, nge-share ajakan untuk sholat tahajud. Sudah waktu di sosmed terutama di WA itu saya sering mendapati ayo sudah waktunya sholat tahajud. Nah itu antara rasa syukur dengan niat itu kan beda tipis. Iya. Ya, maka itu semua kembali kepada keyakinan hati. Apa motivasinya? Kalau dia mengajak itu motivasinya memang untuk bersyukur kepada Allah, untuk mengajak berdakwah kepada kebaikan, dia berpahala insya Allah. Tapi kalau motivasinya ayo sholat tahajud sudah waktunya, motivasinya adalah ingin mendapatkan sanjungan manusia agar dianggap sebagai orang baik, orang soleh, ya menjadi hal yang berupa riya. Maka tergantung motivasinya apa, niat hatinya apa. Makanya Nabi SAW menyatakan innamal a'malu bin niyat, hanya saja amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Ya, ada juga ikhwan biasanya ya sama akhwat yang dia incar, bangun ukhti sholat malam gitu kan, ayo ukhti begini, ayo ngapain? Apalagi kalau lawan jenis yang bukan mahramnya dan belum halal, udah urus aja diri ente sendiri gitu ya, nggak usah nyerempet fitnah. Itu kan sesuatu yang bisa menjadi fitnah ya. Allah masukkan hal yang tidak baik ke dalam hati anda karena ini lawan jenis, apalagi anda mengincar dia gitu. Jadi nggak usah seperti itu. Tapi motivasi anak baik, Ustaz mengajak kebaikan ya, banyak yang masih mau diajak kebaikan, kenapa harus dia gitu. Jadi memang di sini butuh kejujuran kita bahwa motivasinya karena Allah, karena bersyukur, karena ingin mengajak kepada kebaikan. Begitu, wallahu a'lam. Nah, ya gimana Pak? Ya silakan. Kita menyandarkan nikmat pada sebab itu kan jatuhnya ke kafir atau syirik besar atau kecil? Apa tadi? Menyandarkan nikmat pada sebab. Menyandarkan nikmat kepada sebab. Menyandarkan nikmat kepada sebab bisa menjadi syirik besar, bisa menjadi syirik yang kecil. Ya. Menjadi syirik yang besar apabila kita menyandarkan sepenuhnya nikmat tersebut dari sebab itu. Misalnya saya sembuh ini memang karena dokternya hebat, dia ahli, nggak ada kaitannya dengan kuasa Allah. Memang dokternya kok yang menyembuhkan saya, gitu. Nggak ada hubungannya dengan Allah. Ini kekafiran, ini syirik dalam perkara rububiyah. Iya, ini parah ini. Gitu. Tapi kalau dia mengatakan bahwasanya dokter itu cuma sebab, yang menyembuhkan itu adalah Allah, ini tauhid. Karena memang dokter sebagai sebab, dan kita sebagai orang yang beriman memang harus menjalani sebab untuk mendapatkan akibat ya. Makanya Allah perintahkan kita di dalam Al-Quran makan dan minum dari yang baik, karena makan dan minum itu adalah sebab untuk kita bisa melanjutkan kehidupan di alam semesta ini. Begitu pula berobat, kalau kita ingin sembuh, kita ingin sehat, ya memang harus berobat. Sebabnya apa? Datang ke dokter. Tapi yang memberikan kesembuhan pada hakikatnya adalah Allah. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa yang menyembuhkan itu ya dokternya, bukan Allah, nah ini syirik besar.
Ini kafir, keluar dari Islam. Ya. Nah, kapan dia menjadi syirik kecil? Kalau nikmat itu kita sandarkan kepada sesuatu yang bukan sebab, kita anggap sebagai sebab. Contoh, kita ingin mendapatkan kesehatan atau keselamatan dengan memasang jimat. Jimat itu sebab enggak? Bukan, enggak ada korelasinya keselamatan dengan jimat. Ya. Maka kalau kita jadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, sehingga kita mengatakan, lah ini kan cuma sebab Ustaz. Saya tetap meyakini bahwa yang mendatangkan keselamatan itu Allah. Saya pakai jimat ini sebagai sebab. Karena jimat ini ada tulisan Al-Qur'annya. Gitu. Emang tulisannya apa Pak? Ya ada ayatnya di situ. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Nah, kalau aku sakit maka dia yang menyembuhkanku. Nah, kalau dia meyakini ini, maka ini adalah syirik kecil, sebab dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Berarti ada unsur keyakinan tersembunyi di dalam hatinya, ada yang kuasa selain Allah. Walaupun ini belum sampai pada tingkat yang parah, tapi ini akan menghantarkan ke arah sana. Maka dia baru pada tingkat syirik kecil. Tapi kalau dia menyatakan bahwa jimat ini yang menyelamatkannya, bukan Allah, ini syirik besar, keluar dari Islam. Kalau sebab syar'i itu enggak syirik. Kalau sebab syar'i atau sebab yang sifatnya tajarrubi, kata para ulama. Sebab yang syar'i itu seperti misalnya ruqyah untuk menyembuhkan seseorang. Kalau kita yakini sebagai sebab yang syar'i karena diajarkan di dalam sunnah Nabi SAW untuk meruqyah, maka ini adalah tauhid, karena kita menjalani sebab yang diperintahkan oleh Allah. Atau sebab itu tajarrubi, misalnya berobat, kita demam, kita dianjurkan dokter kalau panas minum paracetamol misalnya. Nah, ini kan memang ada korelasinya secara pengalaman, dibuktikan secara pengetahuan medis, ini ada hubungannya karena mengandung unsur zat ini gitu, sehingga bisa menurunkan panas. Maka ini adalah perkara yang bersifat tauhid, karena kita menjalani sebab yang memang secara hukum alam Allah jadikan padanya unsur-unsur yang akan menimbulkan akibatnya, begitu. Cuma kalau minum paracetamol kita yakin ini penyembuhan bisa dingin, tapi kita tidak meyakini yang membuat proses ini apa bisa syirik juga. Ya itu tadi syirik kecil. Kalau kita lepaskan dari kuasa Allah, ini syirik kecil. Ini sebetulnya memang sebab, tapi kita lepaskan dari kuasa Allah. Kalau kita lepaskan dari kuasa Allah, maka bisa menjadi syirik yang besar. Ya. Bagaimana mungkin paracetamol itu bisa menyembuhkan tanpa kuasa Allah? Berarti kan ada syirik dalam perkara rububiyah, dan itu syirik yang besar, mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau kita yakini hanya sebagai sebab, karena di dalamnya ada unsur zat yang bisa menyembuhkan, menurunkan panas, ya itu memang demikian. Dari mana kita tahu? Dari pengetahuan medis, dokter yang menganjurkannya gitu, sehingga bisa dibuktikan korelasinya secara medis. Maka justru kalau kita berobat dengan sesuatu yang memang dipakai untuk berobat, ini kita menjalankan tauhid. Karena Nabi SAW mengatakan, tadawaw ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Mengamalkan sunnah Nabi adalah tauhid. Tentunya harus diyakini yang mendatangkan kesembuhan itu adalah Allah. Letak tauhidnya di mana? Ya, kita meyakini bahwa itu kuasa Allah dengan sebab obat tersebut. Siap Pak ya? Sudah ya? Ya, mungkin itu dulu. Saya tambah satu lagi Ustaz. Yang lain gelisah nih kayaknya. Ya, ini yang berkaitan dengan apakah semua nikmat itu harus diceritakan, atau misalnya sampai menceritakan sampai akan menimbulkan kejahatan misalnya. Iya. Contohnya begini, saya mendapat nikmat karena penghasilan saya besar misalnya, terus saya ceritakan ke semua orang, berarti ini
ini uangnya banyak ini ya kan. Akhirnya dikejar-kejar pajak. Kenapa? Akhirnya dikejar-kejar orang pajak. Kejahatan yang lain. Atau mengundang pencuri atau perampok gitu. Ya tentunya kita harus pandai-pandai untuk menceritakan nikmat tersebut. Ya. Kalau memang dengan kita menceritakannya akan menimbulkan sesuatu yang buruk, ya jangan kita ceritakan. Karena tidak boleh melakukan kebaikan apabila menimbulkan keburukan. Ya, maka kita harus menceritakannya pada tempatnya, kepada orang yang memang pantas untuk kita ceritakan. Ya, sehingga tidak di sembarang tempat dan tidak kepada sembarang orang. Masa iya kita cerita kepada garong gitu kan, atau kepada perampok? Masa iya kita cerita kepada orang pajak? Kan enggak. Oleh karena itu, barakallahu fiik, sesuai dengan tempatnya, diceritakan sesuai dengan tempatnya. Barakallahu fiik. Nah, mungkin itu dulu, kita sudahi kajian ini. Saya mohon maaf atas waktu yang panjang. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.